teman-teman, di sela-sela kesibukan beliau berdua ini, di mana Pak Bowo ini kayaknya dengan usaha propertinya HSS Property dan juga Pak Erwin yang sibuk juga sambil jadi dosen nih di dua universitas, ada di Universitas Muhammadiyah Bengkulu nih. Di tengah-tengah kesibukannya, beliau berdua ini masih sempat mengelola yang namanya Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Aktiva. Mungkin bisa dijelasin nih Pak Erwin sebelumnya ke teman-teman GI Aktiva itu sendiri, kenapa sih awalnya nih, kenapa sih pengen membuat yang namanya GI Aktiva nih ke teman-teman? Oke, saya izin sedikit ya, izin menjelaskan sedikit IB Aktiva ini sendiri apa. Jadi, galeri investasi sendiri sudah dijelaskan oleh Mbak Andin tadi. Jadi, kita itu merupakan perpanjangan tangan ya dari Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bengkulu. Jadi, tujuan atau fungsinya sendiri dari galeri investasi di sini adalah untuk memberikan edukasi pasar modal, terutama mengenai literasi dan inklusi keuangan pasar modal kepada masyarakat. Nah, kenapa adanya GIB Aktiva ini sendiri? GB Aktiva sendiri adalah salah satu-satunya ya untuk sekarang satu-satunya, dan yang pertama GB non kampus. Ya, keberadaan kita di non kampus ini fungsinya adalah memberikan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat di luar kampus. Biasanya kan kalau GB di kampus tuh masyarakat-masyarakat di luar kampus biasanya agak segan atau gimana gitu kalau masuk kampus untuk ke galeri investasi. Nah, jadi kita itu untuk fokusnya adalah ke umum atau ke publik, bukan ke mahasiswa, lebih fokusnya ke situ sih. Jadi gitu ya teman-teman Sobat IDX, jadi misalnya kan kebanyakan GI ini ada di kampus ya, dan ini GI Aktiva ini satu-satunya di Bengkulu yang sifatnya non kampus. Jadi misalnya ada bapak ibu yang mungkin gengsi nih, kayak aduh ketemu mahasiswa-mahasiswa nih takut nih minder, jadi bisa langsung ke GI Aktiva terkait misalnya nanya-nanyain soal pasar modal, nanya-nanyain soal bagaimana pembuatan akun dan sebagainya, itu bisa langsung ke GI Aktiva ya Pak Erwin ya. Iya. Oke, nah Pak Erwin, kan hari ini kita akan membahas secara fundamental nih soal bagaimana sih sebenarnya milih saham versi Pak Erwin. Kalau dari kita kan, kita investor itu mencari saham itu dengan analisis teknikal dan fundamental. Nah, tips Pak Erwin nih secara analisa fundamental, gimana tips Pak Erwin untuk menganalisa saham-saham yang Bapak investasiin gitu? Nah, kalau saya sendiri sih punya tips ya, secara ini lebih kepada cenderung untuk profil risiko ya. Jadi kan kalau bicara tentang investor mempunyai profil risiko masing-masing. Nah, kalau saya sih berinvestasi biasanya melihat fundamental, terutama fundamental perusahaan. Karena saya investasi itu melihat dari sisi value investing ya. Jadi bagaimana kita membeli saham di bawah nilai wajarnya kalau bahasa saya itu. Jadi beli barang mahal teman di harga yang kategori sedang terdiskon atau lagi murah di bawah harga pasarnya. Nah, beberapa hal misalnya yang menjadi acuan saya dalam membeli saham perusahaan itu, ada yang pertama saham-saham perusahaan yang memang kita kenali perusahaannya tadi. Melalui apa kenal perusahaan tadi? Melalui produk-produknya. Jadi produknya itu berada di sekitar kita sendiri. Nggak usah cari jauh-jauh deh misalnya. Saya kasih contoh misalnya kita menggunakan barang-barangnya yang hasil produksi dari emiten Unilever misalnya. Oke deh, kita beli sahamnya Unilever, paling gampangnya kayak gitu. Dan lihat juga dari perusahaan, umur perusahaannya yang paling saya lihat juga. Misalnya kalau dari 10 tahun lalu nih Unilever masih sampai sekarang, kurang lebih ya kalau analisa saya, ini masih kita tetap membutuhkan produk-produk dari Unilever ini 10 tahun ke depan. Nah, jadi itu salah satunya. Kemudian yang kedua, lihat juga dari market kapitalisasi dari emiten tersebut. Nah, paling gampangnya lihat market kapitalisasinya, lihat di laporan keuangannya. Kita kan tahu nih seberapa besar kemampuan modal dari perusahaan tersebut. Semakin besar market kapitalisasinya, maka akan makin baik bagi perusahaan tersebut. Dan bagi investor bagaimana? Kalau bagi investor semakin besar market kapitalisasinya akan makin nyaman dia berinvestasi pada perusahaan tersebut. Paling gampangnya sih simpelnya seperti itu. Jadi kalau orang kadang-kadang nanya ke kita ya, nanya ke saya, Pak, gimana Pak perusahaan yang bagus sahamnya itu ya? Kamu gunain produk apa, kemudian kamu lihat listing nggak dia di Bursa Efek Indonesia. Kalau listing sudah beli sahamnya aja. Jadi kita bukan hanya sebagai konsumen atau customer di situ, jadi kita juga sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Paling gampangnya kan gitu, itu yang
biasanya yang paling sering saya sampaikan kepada mahasiswa atau kepada masyarakat umum. Oke, gitu ya. Kalau dari sisi Pak Erwin, begitu ya teman-teman cara Pak Erwin menyikapi untuk fundamental. Analisis ini kan sebenarnya kalau luas ya, cuman kalau kita mau kerucutkan, simpelnya memang teman-teman bisa melihat tuh gimana kualitas dari kita, kalau dari segi fundamentalnya, gimana kualitasnya perusahaan, gimana penerapan good corporate governance-nya, terus keuangannya, lalu bagaimana citra perusahaan itu di masyarakat. Ya, karena sebenarnya secara fundamental itu kan menganalisis fundamental tujuannya untuk investasi jangka panjang ya teman-teman. Jadi memang harus simak dan menganalisis gampangnya itu analisis fundamental ini lebih ke bagaimana kita yang tepat. Benar kata Pak Erwin tadi, kita harus cari valuasinya yang tepat gitu ya, di mana sahamnya bagus tapi harganya lagi murah. Nah, kalau teknikal nantinya teman-teman itu timing, bagaimana timing yang tepat untuk menentukan kapan sih sebenarnya kita harus beli dan jual saham tersebut. Itu kalau dari segi teknikalnya teman-teman ya. Nah, pengalaman Pak Bowo nih, gimana nih Pak Bowo kalau memilih saham? Apakah pakai tips dari Pak Erwin tadi secara garis besar atau ada tips sendiri nih secara fundamental kalau Pak Bowo memilih saham? Ya, terima kasih Mbak. Apa kabar semuanya? Selamat sore, selamat pagi, selamat puasa. Nah, kalau puasa ini harus pagi terus Mbak, walaupun hari sore ya kan? Semangat Ya, pagi. siap. Siap, terima kasih Mbak. Kalau saya mulai bergabung itu mungkin tahun keduanya Bursa Efek berdiri di Bengkulu ini dan dikenalkan juga dengan Pak Erwin waktu itu. Memang kita sempat membaca di Palembang waktu itu udah banyak yang investasi di BI, namun di Bengkulu sedikit terlambat kita. Nah, tips kita biar semuanya mungkin ya teknik ya di fundamental, mungkin ada trading di teknikal. Bagi saya secara pribadi saya melihat sektor dulu Mbak, melihat sektor dulu trennya di mana, kemudian profil dari perusahaan, manajemen sudah berapa lama manajemen berjalan. Karena kan saya juga seorang pengusaha, jadi saya paham betul kalau manajemen yang nggak bagus, bagaimana mau mengoperate perusahaan ya kan, nanti bisa KO di perusahaan itu. Nah kemudian juga baru kita benar kata Pak Erwin tadi, ya market cap, kemudian juga ada analisa seperti yang lain seperti first book value dan juga ada PER mungkin first ending ratio yang di perusahaan bisa kita lihat di situ. Namun juga bisa kita lihat kinerja perusahaan secara 5 tahun lah paling kita analisa itu bertumbuh. Paling tidak labanya trennya naik dari tahun ke tahun. Nah dari risiko itu kita lihat juga perusahaan ini apakah akan berkembang secara global atau secara pemain nasional. Kita akan lihat bagaimana tren positif dari kinerja perusahaan itu ke depan. Begitu Mbak kalau dari saya ini Mbak. Oke, ya memang kita pas dari analisis fundamental ya, memilih Ya. saham. Nah, coba kita pengen tahu nih, kita bahas fundamental terus evaluasi saham. Kita harus mengetahui nih sebenarnya nilai wajar saham itu berapa sih? Kan kita bisa mengetahui hanya melalui PER dan PBV ya. Ada rasionya itu rasio PER dan rasio PBV. Nah, kalau dari Pak Erwin dan Pak Bowo sendiri itu sebenarnya gimana sih makna valuasi dari segi Bapak sendiri atau makna valuasi saham Bapak itu sendiri dan seberapa pentingnya valuasi saham itu sendiri untuk Pak Erwin sebagai investor? Oke, saya lihatnya dari kacamata investor dulu ya di sini. Seberapa penting valuasi saham kita sebelum membeli saham tersebut? Nah, kalau menurut saya sih sangat penting ya melihat valuasi saham karena dalam melihat valuasi saham ada beberapa rasio-rasio yang saya gunakan. Biasanya saya lihat menggunakan rasio PER tadi salah satunya, price earning ratio, kemudian price to book value atau PBV, ada ROE, return on equity, dan EPS atau earning per share-nya, dan yang terakhir adalah debt equity ratio atau DER.
Nah, semua itu nggak perlu kita ubek-ubek laporan keuangannya sih sebenarnya dari melihat itu. Ada karena fitur-fitur dari sekuritas itu sebenarnya sudah bisa kita lihat. Misalnya nih kita lihat, saya nggak sebut nama sekuritasnya nanti kita bilang promosi ya. Jadi di fitur-fitur sekuritas kita bisa lihat nih berapa misalnya kita mau lihat cek saham ini level berapa pernya, berapa PBV-nya itu bagus atau ya dengan membandingkan dengan industri sejenisnya. Nah, kalau baik atau di atas rata-rata, berarti itu kan bagus. Berarti itu salah satu kecenderungannya untuk kita memilih saham tersebut untuk dibeli, menurut saya sih itu. Jadi, nggak perlu jadi ahli akuntansi dulu ya, atau benar-benar paham cara menganalisa laporan keuangan baru masuk ke pasar modal. Jadi kita cukup bisa memanfaatkan dengan maksimal fitur-fitur yang ada di aplikasi yang disediakan oleh anggota bursa atau sekuritas. Oke, gitu ya teman. Nah, kebetulan nih teman-teman, kalau Pak Erwin itu sendiri kan dosen akuntansi ya. Jadi emang kalau soal rasio-rasio jagonya lah kalau dosen akuntansi ini ya. Udah, dan sekarang juga lagi menjalani S3. Jadi hebat banget nih Pak Erwin di tengah menjalani S3, tugasnya sebagai dosen bisa ikut andil di dalam dunia pasar modal, mendirikan BI Pak Bowo gitu ya, supaya literasi tentang pasar modal di Bengkulu ini bisa semakin luas gitu ya. Terima kasih nih udah bikin KP Sama-sama. juga. Nah, untuk Pak Bowo nih Pak Bowo, kalau menurut Pak Bowo nih emiten apa mengenali valuasi perusahaan itu atau emiten itu penting banget nggak sih untuk Pak Bowo atau misalnya Pak Bowo nggak terlalu lah kalau soal valuasi saham ada lain nih mungkin untuk Pak Bowo selain valuasi saham misalnya. Oke Pak Bowo mungkin bisa dijelasin. Oke, terima kasih Mbak. Pertama, kalau memang valuasi ini kan value, nilai dari suatu perusahaan atau emiten yang ada di bursa. Nah, kalau saya sih sendiri menambahkan dari Pak Erwin, memang kalau secara hitung-hitungan di atas harga itu memang kelihatan ada harganya. Namun saya juga ini menganalisanya fundamental lebih ke arah bukan ke arah teknikal pergerakan dari nilai saham yang ada di chart ya. Jadi memang analisa valuasi saham ini kita diajarkan bagaimana kalau Pak Erwin itu sering bilang tuh beli beli apa Innova harga harga bajai ya, harga bajai dia dia bilang kan. Nah, kalau saya juga melihat ini adalah perusahaan yang bagaimana perusahaan itu bisa maju dan berkembang. Kalau saya melihat untuk profil investasi yang saya gunakan ada menengah dan ada panjang. Kami tidak juga membeli untuk menjual kembali yang secara cepat, namun juga mementingkan bagaimana valuasi saham ini terus mengalami kemajuan yang saya bilang tadi Mbak, kinerja keuangan ini dan kinerja produk dari perusahaan dari yang dihasilkan oleh perusahaan itu di pasaran bagaimana diterima atau tidak, isu-isu yang berkembang di masyarakat, di tengah masyarakat, bagaimana dengan makroekonomi juga menjadi tren, menjadi atau informasi yang kita putuskan untuk mengambil suatu langkah dalam membeli harga saham itu, Mbak, dalam membeli saham itu. Itu yang mungkin yang saya tambahkan, Mbak, dari Pak Erwin juga. Oke, untuk teman-teman ya, tadi kita udah dengar nih dari Pak Erwin dan juga Pak Bowo selaku investor nih pelakunya langsung untuk jual beli saham gitu ya, atau investasi jangka panjang untuk di dunia pasar modal nih teman-teman, bahwa valuasi saham itu benar-benar penting ya teman-teman, apalagi dari segi analisis fundamental, valuasi saham itu adalah salah satu hal penting untuk kalian perhatiin gitu ya. Kalau teman-teman nggak jago misalnya ngitung-ngitung perbandingan itu rasio ini dan itu sebenarnya teman-teman bisa ngelihat rasio-rasionya itu ada di fasilitas sekuritas yang teman-teman punya masing-masing ya teman-teman. Jadi manfaatin fasilitas yang ada di sekuritas. Jadi teman-teman bisa nih menilai bagaimana sih apa saham-saham apa sih yang layak untuk teman-teman investasiin gitu ya berdasarkan standar teman-teman atau profil teman-teman masing-masing. Nah teman-teman karena valuasi saham itu penting teman-teman, jadi kita harus mengenal nih valuasi saham itu apa aja sih yang dibutuhkan. Tadi udah disebutin nih sama Pak Erwin, ada beberapa rasio, ada paling pentingnya itu adalah PER atau PER dan juga PBV nih teman-teman. Jadi rasio PER dan
TV itu kalau teman-teman mau bandingin nih, teman-teman bisa lihat di fasilitas sekuritas tadi dan juga bandingin saham A dan saham B dengan industri yang sama. Apakah saham A itu valuasinya lebih bagus daripada saham B? Jadi teman-teman udah bisa bikin decision making di sana gitu ya. Dan untuk tambahan dari Pak Bowo tadi itu bisa juga nih selain menghitung seperti itu, teman-teman juga bisa melihat nih berita-berita yang ada. Nah, itu juga mempengaruhi value tambahan untuk suatu saham atau suatu perusahaan itu di luar dari hitungan tadi ya Pak ini ya Pak. Oke, lanjut lagi nih Pak Bowo. Kita pengen nanya nih, Pak Bowo bisa nih informasiin apakah GI BEI Aktiva ini dapat dijadiin rujukan tempat untuk belajar investasi, terutama nih masyarakat di Bengkulu, ngeanalisis saham bersama-sama nih, misalnya mau diskusi, Pak Bowo gimana nih analisis saham gitu, untuk saham ini dan itu gitu. Apakah GI BEI Aktiva ini bisa nih jadi rujukan untuk tempat belajar investasi juga di Bengkulu? Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih rekan-rekan nih banyak yang bergabung di sore hari ini. Salam dari Galeri Investasi BI Aktiva yang dikomandoi direktori oleh Erwin Febriansa SEMAK. Beliau pakar nih di bidang akuntansi. Jadi kami juga mengeluarkan beberapa saham yang kami sebut emiten juga berbicara di live IG juga rekomendasi saham-saham apa yang bagus yang mulai dibeli, seperti kemarin kita ada IPO, kita berbicara masalah GoTo ya. Kemudian juga kita ada kemarin pernah buat juga komunitas Sultan Saham. Ada juga kita kelas-kelas seperti kelas bimbingan, semua kemarin kelas pertemuan dengan sekuritas. Nah, di situ kami juga mengajak partisipasi aktif dari seluruh masyarakat yang ada di Kota Bengkulu yang non kampus. Kalau non kampus memang sudah banyak, di kampus-kampus sudah ada perwakilan. Nah, ini non kampus kami terbuka nih Mbak, tapi jangan 24 jam. Nah, terbuka, kita mau diskusi dengan pakarnya nih, ada Pak Erwin sudah juga WPPE kan, sudah Wakil Perdagangan Efek, sudah ada lisensi kawan-kawan. Dan juga jangan sungkan bertanya kepada kita, kepada kami juga, bahwasannya investasi yang penting kita ketahui dulu, investasi ini bukan investasi bodong. Kebanyakan di masyarakat Bengkulu ini yang kita edukasi adalah mengenai investasi dulu, Mbak. Nah kan, nah kalau saham ini kayaknya kedua, saham ini adalah hal-hal yang premium kelas istilahnya. Nah, waduh, yang beli saham ini orang-orang yang berduit istilahnya kan. Namun dengan 100.000, dengan berapa mungkin 50.000 udah bisa beli saham sekarang ya. Dan juga kita mengedukasi mana saham pilihan-pilihan yang kira-kira investor pemula jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah keputusan dalam berinvestasi, sesuai dengan profil investasi masing-masing. Kalau untuk kebutuhan personal mungkin Pak Erwin sudah tahu dia bagaimana untuk mengarahkannya. Nah, begitu Mbak, kami diskusi mengenai pasar modal di Galeri Investasi BI Aktiva Bengkulu. Terima kasih Mbak. Oke, sobat ID di Bengkulu nih, teman-teman kalau misalnya ragu ada di perkuliahan, ragu ke GI-GI yang ada di kampus-kampus nih teman-teman, ada GI BI Aktiva yang sedia untuk teman-teman umum gitu, untuk datengin, untuk belajar, mungkin di komunitas IDX mungkin bisa untuk bikin acara semacam edukasi bersama. Nah, saya ada pertanyaan nih. Nah, sebenarnya kadang masuk ke kadang tuh bahasa yang simple aja sih Pak. Baru tips dari Erwin nih memberikan informasi secara simpel gitu ke masyarakat umum terkait misalnya valuasi saham atau tips-tips tentang pasar modal gitu Pak Erwin. Oke, mungkin boleh diulang sedikit ya Mbak Adin, tadi keputus-putus ya saya dengar suaranya. Oh, sorry Pak Erwin. Yeah. Mungkin Pak Erwin bisa nih kasih tips gitu kalau untuk yang pemula atau misalnya yang
belum tahu banget nih soal pasar modal. Gimana sih eh, Pak Erwin itu biasanya ngedukasiin masyarakat-masyarakat umum yang memang belum tahu sama sekali gitu sama pasar modal, terutama teman-teman yang korban investasi bodong nih biasanya kan agak susah tahu sama investasi yang legal kan, itu gimana Pak Oke. Erwin menghadapinya tuh? Oke, yang sering kita hadapi ya, atau yang sering kita dengar itu biasanya kadang-kadang ada image-nya seperti ini. Saham itu diidentikan dengan judi, judi diidentikan dengan saham. Artinya saham yang benar-benar saham itu dianggap orang ini judi nih. Yang judi dibungkus seperti ini saham. Jadi sehingga di masyarakat yang sering terjadi ini adalah image saham atau image pasar modal ini jelek, padahal yang kurang itu adalah edukasinya dari kita, mungkin saya rasa seperti itu. Kemudian tergantung dari keinginan atau kemauan si calon investor tadi belajar. Nah, ada dua hal yang mesti kita lihat sebelum berinvestasi, yaitu ada dua L, legal dan logisnya. Itu yang pertama yang sering kita bahas atau kita beritahukan kepada masyarakat. Legal di sini artinya apa? Perusahaan-perusahaan investasi tadi tercatat tidak di OJK perusahaannya tadi. Itu satu. Itu secara legalitas ya. Kemudian yang kedua, logis tidak. Logis tidaknya seperti ini paling gampangnya. Yang dijanjikan biasanya kepada investor kan hal-hal yang manis tanpa risiko bahkan kadang-kadang ya. Jadi kalau saya bilang investasi itu tanpa risiko itu bukan investasi, itu jelas-jelas penipuan. Kalau bahasanya nih Pak, nggak berinvestasi aja di sini, kemudian nggak ada resikonya. Sudah, kalau saya garis bawahi itu adalah penipuan. Kalau ada resikonya itu pasti ya semua investasi. Nah itu kita bisa hindarin nggak Pak resikonya? Resiko itu nggak bisa dihindarin. Kalau bahasa saya adalah kita manage atau kita atur resikonya. Dengan bagaimana? Dengan pertama kita memahami dulu kita ini profil resikonya yang bagaimana nih? Profil investornya ya, yang agresif kah atau yang absolut? Nah kita harus tahu dulu nih, kita masuk kategori yang mana. Kemudian untuk belajar sebenarnya banyak wadah ya bagi investor di sini. Nah salah satunya yang digaungkan oleh Bursa Efek Indonesia adalah sekolah pasar modal. Nah, skala pasar modal itu kan biasanya rutin tuh diadain bekerjasama dengan sekuritas, dengan galeri investasi. Tinggal kita selaku investor pilih nih waktu yang mana mungkin kita mau ambil. Karena SPM itu menurut saya penting ya untuk wadah investor-investor pemula yang mau belajar. Nah, kita juga biasanya dari GB Aktiva sama Mas Bowo juga itu kita kemarin baru juga bahas mengenai istilah-istilah di pasar modal yang part satunya. Nanti kena ada kelanjutan-kelanjutannya. Karena kita ingin mengenalkan kepada masyarakat luas ini istilah-istilah di pasar modal. Kan banyak istilah-istilah tuh, bullish apa, bearish apa, kemudian ARB ini apa, ARA apa. Jadi terkesan pasar modal atau saham ini karena banyak istilah tadi ya, masyarakat menganggapnya apa sih, saya nggak tahu, kayaknya susah banget nih tentang pasar modal, ada chart-chart tertentu. Kesannya susah karena sebenarnya belum didalamin aja. Kalau bahasa orang sih karena belum kenal saja, jadi terlihat mungkin kayaknya, cuma kalau sudah kenal nanti mungkin, atau apalagi sudah cuan ya, sudah merasakan cuan dari pasar modal, akan lebih semangat sih untuk belajar mengenai pasar modal. Itu sih kalau dari saya. Oke, gitu ya teman-temannya. Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin Sobat IDX belum mulai berinvestasi nih karena misalnya ragu terus merasa gimana gitu ya. Tapi kalau investasi di pasar modal itu teman-temannya udah pasti legal dan logis seperti kata Pak Bowo tadi ya. Yang penting itu kan investasi itu legal dan logis. Nah, salah satunya teman-teman bisa temuin di pasar modal. Instrumen banyak teman-teman. Ada saham, ada obligasi, ada RD ada ETF. Nah, teman-teman, jadi jangan itu untuk mulai berinvestasi di pasar modal karena investasi di pasar modal itu salah satu investasi yang legal dan logis, teman-teman. Daripada kita tergiur dengan investasi bodong yang menjadikan high profit tapi no risk, itu kan nggak mungkin ya, teman-teman. Itu udah mungkin lah ada namanya profit tinggi tanpa risiko, teman-teman. Nah, teman-teman, kita di sini kan ada Pak Bowo selaku pengusaha juga nih kan di bidang properti. Menanggapi itu Pak Bowo, gimana sih Pak Bowo kalau value tambahan? Nah, tadi kita bahas value saham, tapi kita bahas yang lain nih, bahas ke value. Kalau dari segi saham di sektor properti itu value added-nya apa nih Pak Bowo yang bisa mungkin jadi tambahan nilai gitu untuk teman-teman yang mungkin belum tahu nih soal dunia properti, mungkin bisa nih Pak Bowo. Oke, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih. Memang saya bergerak di bidang properti ya.
untuk saham-saham jenis emiten di dunia properti itu mungkin ada saham-saham raksasa properti seperti contoh Ciputra, BSD ya kan, Sinarmas Land, Pakuwon, PKWon ya. Nah, itu kan mereka kelasnya kelas atas ya kan, mengandalkan nilai-nilai tentang bagaimana mall, bagaimana hotel, bagaimana menyediakan tempat pariwisata. Nah, itu yang di value-value dari perusahaan properti yang besar. Nah, di perusahaan properti yang besar ini, kita kalau mau melihat value dari mereka, kami melihatnya jangka panjangnya. Seperti mungkin perusahaan yang dimiliki Bong Chandra, Trinity ya. Dia mungkin ada project lagi, setelah ini ada project lagi, berapa banyak projectnya, kemudian bagaimana cara dia untuk memasarkan di project itu, kemudian juga bagaimana investasi masuk ke project mereka. Nah, itu jadi value dari mereka juga, bagaimana mereka mengkonsep dari produk apartemen, misalnya hotel yang mereka bangun, kondotel atau perkos yang dia bangun, itu diterima oleh masyarakat. Nah, itu atau strategisnya. Kalau di properti kan ada lokasi, 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 cara memilihnya, lokasi, lokasi, dan lokasi. Nah, itu menjadi value mereka yang menarik selain nilai-nilai tambah seperti kelengkapan fasilitas. Nah, kalau untuk yang di perumahan, kami bergerak di bidang properti, interior, pembangunan rancang bangun untuk rumah-rumah subsidi. Ya, kami juga ada value seperti value tambahan, bagaimana kami menciptakan Ini terputus ya? rumah Ini. misalnya Iya, kayaknya. ya. Nah, itu konsep-konsep yang bisa kita jadikan tambahan sehingga menarik. Intinya kan kalau trading atau namanya value valuasi ini kan memberikan nilai tambah, dan konsumen ataupun masyarakat ingin membeli, daya permintaan itu tinggi, nah, daripada penawaran kita kan, itu yang menjadi nilai valuasi kita semakin tinggi. Nah, itu menurut saya, Mbak.